Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Baiklah, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai yang ke-22, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat waktu dan kesempatan yang indah pada saat ini. Kami bersama-sama boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan, urapilah kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema kita adalah buka pintu hati untuk Kristus. Kitab Wahyu adalah kitab yang memberikan pengharapan di masa depan kepada semua orang percaya, khususnya orang-orang yang telah menderita karena iman. Dan Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kitab ini juga memberikan pedoman di masa kini bagaimana kita hidup bagi Tuhan. Yesus Kristus memberikan pesannya kepada Yohanes melalui wahyu atau penglihatan ini yang memungkinkan Yohanes untuk melihat dan mencatat peristiwa-peristiwa yang akan datang, supaya hal ini bisa membangkitkan semangat bagi semua orang percaya. Dan melalui kitab Wahyu ini disampaikan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali, kejahatan akan dikalahkan, dihukum, dan orang mati akan dibangkitkan dan dihakimi. Dan pada akhirnya adalah kehidupan yang kekal atau kebinasaan yang kekal. Nah, dengan membaca dari awal kitab ini, Wahyu pasal 1 ayat yang keempat, kita melihat di sini bahwa penulis surat ini adalah Yohanes dan dialamatkan kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, yang salah satunya adalah jemaat Laodikia. Dan jemaat ini yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Laodikia adalah kota yang makmur dan kaya. Dan jemaat di sana juga makmur. Apa yang bisa dilihat dan dibeli oleh orang-orang Laodikia telah menjadi lebih berharga bagi mereka daripada yang tidak kelihatan dan kekal. Apa kalau kita melihat di sini bahwa Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kesenangan diri dan sementara itu yang menjadi utama bagi mereka. Dan jemaat ini juga terkenal karena kekayaan mereka yang luar biasa. Kristus Yesus menasihatkan mereka untuk membeli emas darinya, yaitu harta rohani yang sejati. Kota ini bangga dengan industri kainnya, namun Yesus menyuruh supaya mereka membeli kain putih kebenaran darinya. Sehingga Laodikia menyombongkan diri karena salap mata mereka produksi. Namun Yesus minta mereka membeli minyak untuk melumas mata mereka supaya mereka boleh melihat kebenaran dari Dia. Nah, dengan semua itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus hendak menunjukkan kepada kita bahwa nilai sejati itu bukan terletak pada materi, bukan terletak pada apa yang kita punya dan miliki di dunia ini, melainkan pada hubungan dan pengenalan yang benar dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan digenapi. Artinya letaknya adalah pada Tuhan. Nah, kondisi rohani dan keimanan jemaat Laodikia digambarkan oleh Yesus di sini tidak ubah seperti air yang suam-suam kuku, yaitu air yang tidak panas dan tidak dingin. Jadi air yang suam-suam kuku ini siap dimuntahkan. Karena air yang suam-suam kuku ini tidak dingin, tidak panas itu tadi.
Jadi teguran, celaan Tuhan begitu keras tentang keberadaan mereka karena semua perilaku mereka, pekerjaan mereka terlihat di sini dan diketahui jelas oleh Tuhan. Mereka merasa bahwa semua yang mereka miliki tidak ada yang kurang. Tapi sungguh Tuhan melihat, Tuhan mengetahui kehidupan mereka yang sesungguhnya. Dengan kualitas kerohanian mereka sangat tidak benar. Kesombongan, kecongkakan karena kekayaan harta dan kemakmuran negerinya membuat mereka berkompromi dengan dosa. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan jelas ini tidak sebagai identitas Kristen sehingga membuat mereka akan dimuntahkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekayaan dan prestasi kita miliki itu baik, bagus. Tetapi itu menjadi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan masa depan dan hidup yang kekal yang Yesus Kristus janjikan. Dan mari kita belajar dari pengalaman jemaat Laodikia ketika Yesus menegur mereka. Dan kita percaya sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa Yesus menegur orang yang dikasihi dan ia menghajar supaya mau mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga bertobat, meninggalkan segala dosa dan kesombongan, serta datang menerima hidup dan keselamatan dari Tuhan. Tetapi ingat, berapapun banyaknya materi yang kita miliki dan berapapun uang yang dapat kita hasilkan, kita tidak memiliki apa-apa ketika kita tidak memiliki hubungan yang sungguh dengan Kristus. Karena hanya di dalam Dia kita temukan dan kita miliki kekayaan yang sejati itu. Dari nas ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat betapa besar kasih setia Tuhan. Karena Dia sendirilah yang datang mendekati, menghampiri dan mengetuk pintu hati kita. Di dalam ayat yang kedua. Dia berharap kita mau membuka pintu hati supaya kita diselamatkan dan menikmati persekutuan dengannya. Dia sabar menunggu dan tidak mendobrak, tetapi mengetuk dengan lembut sehingga kesadaran kita dari dalam untuk mau membuka itu sangat diharapkan. Terlihat bagaimana di dalam nas kita pada saat ini Tuhan membiarkan dan mengizinkan kita memutuskan apakah kita membuka hidup kita, membuka hati kita bagi Kristus atau tidak. Ketahuilah, hanya dengan membuka pintu baginya dan membiarkan Dia masuk, maka kita akan dapat sukacita dan menikmati persekutuan yang intim dan mesra dengan Yesus. Dan sehubungan dengan itu, jika kita membiarkan Kristus memasuki hidup kita ataupun rumah kita, dalam arti Dia berkuasa mengendalikan kehidupan kita, mau dipimpin olehnya, mau diarahkan olehnya, maka Ia akan memperkenankan kita memasuki rumah Bapanya. Dan selanjutnya mengizinkan kita duduk bersama-sama dengan Dia. Mari kita menyerahkan hidup kita, kerohanian kita secara total kepada Tuhan. Tidak setengah-tengah, tidak suam-suam kuku. Sehingga kita memiliki identitas yang jelas. Dengan karakter sama seperti Kristus, itu yang Dia kehendaki. Kiranya kasih karunia Allah memampukan kita menjadi pribadi yang indah, yang mau menerima Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita selalu membara, menyala-nyala di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita, firman-Nya tidak akan sia-sia. Shalom.